Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 445.1. Ada lampu seperti garis yang mengalir di seluruh baju besi biru tua, dan Huo Yuhao menggunakan Dark Golden Terror Claw lagi. Melintasi langit, robek, kematian. Baju besi di tangan Huo Yuhao terbelah sesuai dengan keinginannya ketika dia melepaskan Dark Golden Terror Claw, dan itu terbalik ke pergelangan tangannya dan berubah menjadi gelang yang lebih berat. Xuan Ziwen telah menamai alat jiwa berbentuk manusia ini sebagai Solo Battle Armor, dan satu-satunya masalah dengan alat jiwa ini adalah tidak bisa memperkuat beberapa kemampuan ofensif Huo Yuhao. Misalnya, Ultimate Ice dan Dark Golden Terror Claw Huo Yuhao terlalu destruktif, dan pakaian itu mungkin tidak bisa mengambil tingkat kekuatan itu ketika dia melepaskan semuanya dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, Xuan Ziwen memberikan penekanan dan upaya ekstra pada kecepatan dan pertahanan ketika ia sedang membangun alat jiwa ini, terutama kecepatan. Ini adalah alat jiwa kelas 7, dan itu bisa meletus dengan kecepatan tertinggi Soul Douluo berdering 8. Bahkan Titlet Douluo harus berusaha jika mereka ingin mengejar Huo Yuhao. Kekuatan bertarung hebat Huo Yuhao menjadi lebih mencolok dengan mengandalkan kecepatan mengerikan ini. Huo Yuhao telah membunuh 3 dari 5 orang dalam beberapa kedipan mata, dan 2 insinyur jiwa lainnya bukanlah idiot. Mereka tidak perlu berbicara satu sama lain karena mereka berdua berbalik dan berlari kembali ke pegunungan Mingdou. Huo Yuhao tidak mengejar mereka. Meskipun dia telah menjatuhkan 3 orang begitu cepat, ekspresinya menjadi sangat serius, itu karena dia bisa melihat 10 bayangan biru gelap terbang ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Huo Yuhao dapat mengetahui dari gelombang kekuatan jiwa mereka bahwa 10 yang mengikutinya jauh lebih kuat daripada 5 yang datang sebelumnya. Lebih penting lagi, Huo Yuhao berkenalan dengan mereka, bukankah mereka bagian dari Evil Tyrant Legion, yang merupakan legiun peringkat binatang buas yang paling mahir dalam hal kecepatan, yang juga bagian dari tangan yang melindungi bangsa. Mereka semua adalah sage jiwa, setidaknya 9 sage jiwa dan jiwa Douluo. Huo Yuhao dengan cepat menilai kekuatan musuhnya dengan deteksi spiritual. Sengit, mu pasti elit sejati dari Evil Tyrant Legion. Meskipun Huo Yuhao sangat percaya diri, dia tidak mau berhadapan dengan musuh seperti itu. Dia tidak akan takut jika mereka mendatanginya satu persatu, dan Soul Douluo tidak terkecuali. Namun, fitur yang paling menakutkan dari Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Empire adalah kimia yang mereka miliki satu sama lain dengan alat jiwa mereka. Mereka akan dapat memperkuat kekuatan bertarung mereka beberapa kali begitu mereka mulai bekerja bersama, dan 10 dari mereka bersama-sama mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan Titlet Douluo. Itu bukan sesuatu yang ingin dia hadapi. Saya tidak bisa menunda lagi. Pikiran berputar seperti kilat di kepalanya, dan dia melonjak ke udara sekali lagi. Dia naik ke langit lebih cepat dari sebelumnya karena Solo Battle Armor-nya. Selain itu, baju besinya sendiri memberinya perlindungan ekstra. Huo Yuhao mengaktifkan imitasi dan domain interferensi spiritual sekali lagi. Insinyur jiwa dari Evil Tyrant Legion belum mendekat, dan mereka tidak akan dapat mendeteksi lokasi sebenarnya jika mereka tidak memiliki detektor osilasi. Masalah terbesar ketika berperang melawan insinyur jiwa adalah ketika mereka bisa mengunci lawan mereka. Terutama dalam situasi 1 lawan 1, lawan seorang insinyur jiwa hanya akan menjadi target jika sang insinyur jiwa berhasil mengunci lawannya. Huo Yuhao tidak memiliki hobi seperti itu. 7 alat jiwa pengintai ketinggian tinggi lainnya telah tiba, dan 9 yang tersisa masih dalam proses terbang. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dia tidak mungkin membawa mereka semua. Saya akan mengambil apapun yang saya bisa, saya tidak bisa serakah lagi, dan keselamatan selalu menjadi yang utama. 10 anggota Effrontation Legion itu menyerangnya dengan sangat cepat. Mereka adalah bagian dari bagian belati yang diperintahkan Banteng Douluo Wang Yiheng ke medan perang. Hanya ada 5 tim seperti itu di Evil Tyrant Legion, dan mereka adalah kekuatan tempur inti Legion. Mereka juga langsung diperintahkan oleh Wang Yiheng, mereka yang terbaik dari yang terbaik. 2 insinyur jiwa yang melarikan diri dengan cepat bertemu dengan 10 dari mereka, dan mereka dengan cepat mengeluarkan detektor osilasi mereka saat mereka mengejar ke arah Huo Yuhao. Mobilisasi ini menunjukkan kemampuan kerja sama mereka yang luar biasa. 10 anggota dari bagian belati dengan cepat berpencar, dan kemudian terpisah lebih jauh satu sama lain daripada 5 insinyur jiwa pertama.
Detektor osilasi mereka tampaknya lebih efektif, dan mereka segera menemukan sosok Hou Yuhao di saat berikutnya. Di atas sana, dua dari mereka berhenti, dan sebuah meriam besar yang panjangnya 2 meter dan memiliki celah yang setidaknya memiliki diameter 1 kaki muncul di masing-masing bahu mereka. Kedua meriam ini ditujukan ke lokasi Hou Yuhao, yang baru saja mereka temukan, dan mereka dengan cepat melepaskan tembakan. Dua sinar perak yang sangat besar melonjak ke udara dan langsung menuju Hou Yuhao. Bom kejut. Hou Yuhao bisa langsung mengatakan bahwa itu adalah bom kejut kelas 7. Benda-benda ini bukan mainan, kualitas mereka yang paling unik adalah seberapa luas area efek mereka dapat mencapai. Selain itu, semua orang akan terpengaruh jika mereka menemukan diri mereka berada dalam wilayah efek bom kejut tidak peduli tingkat budidaya yang mereka miliki. Musuh mereka akan datang begitu mereka menjadi lamban dan bergerak lambat. 8 lainnya dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka ke level tertinggi dan mulai mengelilingi posisi Hou Yuhao. Mata Hou Yuhao menjadi semakin bertekad menghadapi situasi ini, bukan seolah-olah dia tidak pernah menghadapi keadaan yang lebih menantang. Semakin kuat lawannya, semakin potensinya dirangsang. Sejak dia menjadi jiwa sage, dia masih belum memberikan semua yang dia miliki dalam pertempuran. Ini benar bahkan terhadap Evil Tyrant itu, Evil Tyrant tidak bisa melakukan serangan dengan kekuatan penuh. Hou Yuhao berhenti di udara, dan bayangan putih terpisah dari tubuhnya pada saat berikutnya. Dua bilah cahaya biru tua berkedip samar di langit. Dua bom kejut yang meluncur di udara berhenti di langit, dan ledakan kuat yang membawa sinar perak yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti area efek yang sangat besar di saat berikutnya. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Putri salju melayang di langit. Orang bisa tahu dari tubuhnya yang cantik bahwa usianya sekitar 13 atau 14 tahun, dan wajahnya yang sedingin es memancarkan sifat-sifat yang mulia dan elegan. Dia hanya melayang diam-diam di langit malam, tetapi dia memberi orang lain perasaan keindahan tanpa bentuk. Dua bom kejut yang meledak itu tidak menghalangi Hou Yuhao sama sekali. Sebaliknya, mereka menghentikan anggota lain dari belati Evil Tyrant Legion karena mereka telah meledak sebelum waktunya. Mereka tidak mau melakukan ketika berhadapan dengan musuh yang kuat seperti Hou Yuhao. Bagaimana jika mereka disergap oleh musuh mereka? Mereka hanya bisa menunggu beberapa detik, dan kemudian terus maju hanya setelah efek bom kejutnya menghilang. Beberapa lusin sinar jiwa biru langsung menuju Putri Salju. Mereka belum melihat seperti apa lawan mereka dari awal sampai akhir, dan mereka tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan dua insinyur jiwa dari sebelumnya yang telah mundur. Tentu saja, mereka menganggap Putri Salju sebagai musuh mereka ketika dia muncul, meskipun dia tidak tampak seperti musuh mereka karena dia terlihat berusia 13 atau 14 tahun. Mereka tidak mau membiarkan siapapun pergi bahkan jika mereka harus membunuh yang salah orang-orang. Putri Salju melayang di udara, dan mengayunkan lengan bajunya saat lingkaran putih bersih muncul dan berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya di langit. Kristal-kristal es ini halus seperti cermin, dan bahkan lebih anehnya, setiap kristal es tampaknya menghalangi sinar jiwa tunggal tepat. Kristal-kristal es ini tidak berbenturan langsung dengan sinar jiwa. Setelah setiap sinar jiwa dihalangi oleh kristal es, mereka dibiaskan, dan kristal-kristal es meleleh sementara sinar jiwa tersebar ke segala arah. Tidak seorang pun bahkan bisa mendekati Putri Salju. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Ratu Salju dan Ratu Salju dalam hal mengendalikan es dan salju? Kekuatan Snow Lady tumbuh bersama dengan Hou Yuhao sendiri. Sejak Star Anise Mysterious Ice Grace telah menyatu dengannya, Ultimate Ice Hou Yuhao telah disublimasikan, dan pemulihan Snow Lady telah dikatalisasi. Hou Yuhao tidak yakin apakah Putri Salju akan menjadi Ratu Salju suatu hari nanti, atau apakah dia bisa memiliki kekuatan puncak Ratu Salju. Tapi setidaknya dari situasinya sekarang, masih ada kemungkinan. Jika itu benar-benar terjadi, Permaisuri Salju sendiri dapat menyaingi Ultimate Douluo. Kekuatan Putri Salju melebihi harapan para insinyur jiwa, tetapi serangan mereka baru saja dimulai. Pusatkan sinar kita. Pemimpin tim berseru, mereka tidak bisa diganggu dengan bersikap baik dan mengasihani wanita lagi. Mereka harus mengalahkan lawan mereka sebelum yang lainnya. Sinar biru ditembakkan satu demi satu. Namun, mereka tidak diarahkan langsung ke Putri Salju. Sebagai gantinya, mereka fokus pada satu titik di langit. Pikiran 10 anggota tim adalah sebagai satu, dan sinar jiwa yang setebal lengan ditembakkan setelah mereka berkonsentrasi pada satu titik. Sinar biru gelap yang mereka buat tidak menjadi lebih tebal, tetapi menjadi jauh lebih tipis. Itu melonjak melintasi langit dan tiba di depan Putri Salju dalam sekejap.
Ekspresi Snow Lady menjadi sedikit lebih serius. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan telapak tangannya menjadi sepetak biru es. Dia menekan udara di langit dan berbenturan dengan sinar jiwa. Bring! Lonceng aneh terdengar di langit. Pada saat berikutnya, bingkai indah putri salju menjadi sedikit lebih ilusi. Namun, sinar jiwa juga menghilang pada saat yang sama. 10 insinyur jiwa tertegun tak bisa berkata-kata. Serangan ini telah memusatkan sinar jiwa dari 9 insinyur jiwa kelas 7 dan seorang insinyur jiwa kelas 8 meskipun sinar jiwa itu sendiri tidak kuat, 10 ditumpuk bersama-sama benar-benar sebanding dengan serangan habis-habisan dari Sol Douluo. Namun sepertinya gadis kecil ini yang kelihatannya baru berusia 13 atau 14 tahun berhasil memblokir serangan ini. Apa yang terjadi? Apa yang tidak mereka lihat adalah bahwa Huo Yuhao, yang telah menyembunyikan dirinya, gemetar ketika putri salju menerima pukulan ini. Kekuatan Snow Lady datang darinya. Namun, permaisuri salju sendiri kuat, dan putri salju memiliki jejak permaisuri salju. Dengan demikian, dia bisa menyalurkan sebagian dari kekuatannya sendiri juga. Putri salju telah menggunakan gletser tanpa salju dalam serangan itu. Bahkan jika dia menghadapi guru jiwa, bahkan Sol Douluo tidak akan memiliki waktu yang baik untuk bertempur langsung dengan serangan ini. Namun, alat jiwa berbeda dari tuan jiwa pada akhirnya, dan serangan yang datang murni dari kekuatan jiwa menyebabkan dinginnya rasa dingin yang terkandung dalam gletser tanpa salju menjadi tidak efektif. Ini berarti putri salju dan Huo Yuhao menderita kerugian yang tersembunyi. Si putri salju mulai berputar di udara. Gaun putihnya yang panjang dan murni menari-nari saat serpihan-serpihan salju besar menyebar di udara dan menyatu di sekeliling tubuhnya yang cantik. Permaisuri Chill, selain domain perpetual ais karya Huo Yuhao, segera berubah menjadi Snowy Dance of Ultimate Ice. Temperatur pada ketinggian itu pada awalnya rendah. Meskipun tidak ada banyak air di udara, suhu masih turun begitu Snowy Dance of Ultimate Ice dilepaskan. Insinyur jiwa yang akan meluncurkan serangan lanjutan lain tidak bisa membantu tetapi merasa tubuh mereka bergerak sedikit lamban karena masing-masing dari mereka mengaktifkan penghalang jiwa pelindung mereka untuk mempertahankan diri. Sangat dingin, mereka semua merasakan hal yang sama pada saat bersamaan. Yang lebih menakutkan, sosok wanita muda itu telah menghilang ke dalam serpihan besar kepingan salju. Soul Land 2 Chapter 445.2 Huo Yuhao telah naik ke ketinggian yang bahkan lebih tinggi di bawah penutup Snow Lady, dan alat pengintai udara ketinggian tinggi sekarang berada dalam jangkauannya. Wanita salju mengarahkan Snowy Dance of Ultimate Ice-nya, dan itu berarti efeknya tidak sebagus jika dia yang mengarahkannya. Namun, menunda musuhnya untuk sementara waktu sudah cukup. Itu karena jiwanya dan kekuatan rohaninya memiliki tingkat integrasi yang sangat tinggi, dan dengan demikian dia dapat menyerahkan aliran kekuatan rohaninya sendiri kepada putri salju. Hanya dengan begitu mereka dapat berpisah satu sama lain untuk jarak yang lebih jauh, jika tidak, putri salju bahkan tidak bisa bertarung ketika dia begitu jauh darinya. Ada 9 alat jiwa pengintai udara dari ketinggian yang lebih tinggi telah tiba, dan ini mewakili kekayaan yang sangat besar sebagai tambahan dari apa yang telah dikumpulkan Huo Yuhao sebelumnya. Huo Yuhao berakselerasi dengan segala yang dimilikinya, dan akhirnya tiba di depan alat pengintai jiwa ketinggian tinggi itu dengan beberapa kilatan dan kerlipan. Dia tidak ragu sama sekali, dan cincin penyimpanan Starlight Sapphire-nya berkedip ketika dia dengan cepat mengantongi alat jiwa itu satu demi satu. Tetapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang alarm yang kuat ketika dia melihat ke bawah tanpa sadar. Apa yang dia lihat adalah bola panas yang terasa seperti matahari ketika cahayanya meletus dengan kejam. Oh tidak! Huo Yuhao menyalurkan kesadarannya dan dengan cepat memanggil putri salju. Snow Lady berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat dia melonjak ke langit. Namun, Huo Yuhao masih bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya bocor pada tingkat yang gila. Lebih jauh, dia bisa merasakan gelombang kelemahan dalam kekuatan spiritualnya. Putri salju adalah roh, dan dia tidak bisa benar-benar mati. Namun, Huo Yuhao adalah orang yang harus mengeluarkan energi ketika dia diserang. Dalam beberapa hal, roh adalah avatar parsial master jiwa. Seorang guru jiwa akan terluka parah jika roh mereka mati, dan tidak ada yang tahu berapa lama seorang guru jiwa perlu menyusun kembali roh-roh itu. Setidaknya, Huo Yuhao tidak ingin memiliki pengalaman seperti itu. Sebuah bunga kecil yang aneh mengintip dari bahu Huo Yuhao. Lingkaran cahaya biru es menyelimuti area di bawahnya dan bertemu dengan putri salju, ya, itu Star Anise yang bergerak.
Gelombang panas bergulir yang naik dari bawah diblokir sesaat dengan bantuan Star Anise, dan baru pada saat itulah putri salju berubah menjadi sinar cahaya sebelum dia diintegrasikan kembali ke tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dingin ketika dia melihat seberkas sinar terang yang tiba-tiba, yang telah meletus terlalu tiba-tiba dan menyerupai matahari. Sangat kuat, siapa yang datang serangan yang mengerikan, apakah dia gila? Huo Yuhao tidak lagi terus menunggu alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi lainnya tiba, dan segera berbalik untuk berlari. Dia mengaktifkan semua kekuatan jiwanya dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia langsung menuju perkemahan Star Luo Empire. Hanya ada satu kemungkinan bagi seseorang untuk membuat gangguan seperti itu, seorang insinyur jiwa kelas 9 telah tiba. Selain itu, Huo Yuhao belum menemukan musuhnya dengan kekuatan spiritualnya. Ini berarti bahwa musuhnya mungkin membawa alat jiwa yang menghalangi deteksi spiritualnya. Lawan seperti itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Tepat pada saat ini, bola cahaya berapi tiba-tiba meledak ke langit. Setiap bola api ini berdiameter setidaknya 1 meter, dan beberapa ratus di antaranya naik ke langit dalam sekejap mata. Mereka menerangi seluruh area, dan setiap bola api tampak seperti matahari kecil mungil yang bersinar dengan kecemerlangan yang membakar. Sosok jangkung dan berotot naik dari bawah pada saat bersamaan dan dengan kecepatan luar biasa. Dia tidak bisa melarikan diri. Geraman takjub yang menginspirasi bisa didengar. Manik Buldou Luo, Wang Yiheng, sudah ada di langit. Huo Yuhao sama sekali tidak melihatnya melakukan apa-apa, tetapi bola api yang naik ke langit itu meletus dengan sinar cahaya berapi yang dengan cepat bergabung menjadi jaring api besar. Ada distorsi samar-samar di udara, jaring api ini dengan sempurna menghalangi jalan keluar Huo Yuhao. Insinyur jiwa yang kuat, dia pasti kelas 9. Huo Yuhao tidak berhenti sama sekali. Untuk situasinya saat ini, hanya ada satu solusi melawan keadaan seperti itu, dan itu adalah dengan memaksakan jalan keluar. Dia akan berada dalam kesulitan besar jika dia tidak bisa keluar dari ini. Dia berhenti menggunakan imitasi, dan sosoknya muncul dari udara. Suhu di udara sangat tinggi karena jaring api yang membayangi, tetapi Huo Yuhao tidak melepaskan ultimate ice-nya untuk melawan panas karena itu akan memperburuk konsumsi energinya. Star Anise Mysterious Ice Grace mengeluarkan warna biru es yang menutupi seluruh tubuhnya, dan lapisan ini benar-benar memotong panas yang menyengat dari sekelilingnya. Star Anise tidak pandai menyerang, tetapi efek tambahan dan dukungannya luar biasa. Manik Buldou Luo tertegun sejenak ketika Huo Yuhao mengungkapkan dirinya dengan alat jiwa berbentuk manusia. Alat jiwa berbentuk manusia, bisakah itu benar-benar menjadi alat jiwa berbentuk manusia? Sejak kapan penelitian Star Luo Empire ke dalam alat jiwa mencapai standar seperti itu? Dia terkejut, tetapi gerakannya tidak lambat. Jaring berapi-api bergerak di langit, dan bola api besar dengan cepat beralih posisi saat jaring yang menyala turun langsung ke Huo Yuhao untuk menggiringnya. Jiwa bela diri Wang Yiheng cukup kuat di tempat pertama. Dia mengejar daya ledak tinggi, kekuatan, dan panas yang hebat ketika dia melakukan penelitian sendiri dalam alat jiwa. Dia memiliki keinginan murni untuk merusak. Dia berhasil menjadi komandan salah satu legiun milik tangan yang melindungi bangsa, jadi tidak sulit untuk membayangkan kehebatannya. Bahkan jika dia tidak sekuat Starsky Douluo, Ye Yulin, dia tidak jauh lebih lemah. Alat jiwa yang dia gunakan saat ini disebut Empyrean Blaze, dan itu adalah ciptaannya sendiri. Itu terbentuk dari 365 mutiara Empyrean, dan setiap mutiara berada di bawah kendalinya. Dia sendiri adalah pusat dari formasi ini. Empyrean Blaze secara kasar peringkat antara nomor 10 dan nomor 12 di antara alat-alat jiwa kelas 9 lainnya. Seseorang seharusnya tidak pernah mengabaikannya karena itu peringkat setelah nomor 10. Sistem peringkat ini juga dianggap sebagai peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, dan Wang Yiheng hanya memperoleh status yang sekarang ia miliki karena Blaze Empyrean-nya. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi terlalu penting. Itulah alasan mengapa dia menggunakan tanda tangannya dari awal. Tentu saja, kekuatan asli permaisuri salju bukanlah sesuatu yang bisa dia cocokkan. Tapi apa yang bisa dikerahkan putri salju saat ini terlalu lemah. Huo Yuhao bukan orang yang mengarahkan Snowy Dance of Ultimate Ice-nya, dan langsung diterobos di bawah pembakaran kobaran empedu Wang Yiheng. Jaring berapi menyapu dirinya pada saat ini, Empyrean Blaze paling mahir mengendalikan dan membakar, dan mengendalikan seluruh situasi. Pikiran Huo Yuhao jernih saat dia menarik napas panjang. Dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali saat Eye of Destiny-nya dibuka di dahinya.
Permata biru di dahi Solo Battle Armor-nya segera bersinar, dan kekuatan jiwa yang aneh bergelombang keluar. Pada saat berikutnya, sinar ungu cemerlang melintasi langit saat meledak seperti sambaran petir. Sinar ungu berubah menjadi mawar emas begitu meninggalkan permata itu, dan membentang melintasi langit. Bahkan Empyrean Blaze tidak dapat memblokirnya, bahkan tidak sedikit pun, dan segera muncul di hadapan Wang Yiheng. Wang Yiheng berasal dari generasi insinyur jiwa yang lebih muda dan lebih kuat di antara para insinyur jiwa kelas 9. Dia memiliki banyak wawasan tentang teknologi terbaru, dan dia juga sangat kuat pada saat yang sama. Dia bisa segera mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika Huo Yuhao bergerak, apakah itu serangan tipe spiritual murni. Ikat kepala putih murni tiba-tiba muncul di kepala Wang Yiheng. 7 perhiasan perak membentuk bagian depan ikat kepala ini, dan perhiasan ini tiba-tiba meledak dengan cahaya cemerlang di bawah kendali Wang Yiheng saat mereka berubah menjadi perisai perak yang melindunginya di belakangnya. Sinar mawar emas menghantam perisai ini, dan perisai itu bergetar sedikit sebelum sinar mawar emas menghilang ke ketiadaan. Jauh di kejauhan, permata di Solo Battle Armor Huo Yuhao meledak berkeping-keping dengan ledakan. Dia tidak berbalik saat dia menyerang ke arah Empyrean Blaze. Wang Yiheng jelas sedikit lesu pada saat ini, dan kepalanya tiba-tiba melengkung ke belakang seolah-olah seseorang telah menjepit wajahnya dengan keras. Perisai perak di hadapannya dan ikat kepala di kepalanya hancur pada saat yang sama. Wang Yiheng bisa merasakan pusing hebat di kepalanya. Gelombang kekuatan spiritual yang menakutkan itu seperti bor saat menembus jauh ke dalam otaknya, dan dia segera kehilangan kendali atas Empyrean Blaze, sementara kobaran api itu sangat berkurang pada saat itu. Huo Yuhao memanfaatkan jendela peluang pendek ini, dan ketiga pasang sayapnya bersinar dengan cerah saat mereka membawanya keluar. Lapisan kristal es berlian lain menutupi Solo Battle Armor pada saat yang sama untuk melindunginya dari panas yang hebat. Dia hampir berada di ujung Blaze Empyrean. Wang Yiheng berhasil pulih pada saat ini. Kekuatan spiritual yang sangat kuat. Meskipun dia merasakan gelombang teror di dalam hatinya, dia tidak memperlambat kendali atas Empyrean Blaze-nya. Api redup menjadi panas sekali lagi, dan lebih dari 10 mutiara empir langsung menuju posisi Huo Yuhao untuk menguncinya. Huo Yuhao menghilang dalam sekejap teleportasi instan. Dia lolos dari wilayah efek Empyrean dalam sekejap, dan melarikan diri dari jebakan Empyrean Blaze. Namun, Wang Yiheng tidak sendirian, anggota tim bagian belati lainnya masih di luar. Mereka telah mengamati gerakan Huo Yuhao selama ini. Mereka melihat bahwa dia benar-benar pecah, dan sejumlah besar sinar jiwa dan meriam jiwa langsung menyerangnya seperti badai. 7 cincin jiwa Huo Yuhao berkilauan terlihat, dan cincin jiwa kelimanya berkilau saat ia berganti posisi dengan salah satu anggota bagian belati di kejauhan. Deteksi spiritual Huo Yuhao meliputi seluruh area meskipun ia terperosok dalam bahaya. Dia telah memilih orang ini sejak lama, dan targetnya adalah pemimpin bagian, Jiwa Douluo, insinyur jiwa kelas 8. Jiwa Douluo ini menjadi sasaran badai begitu posisi mereka berubah. Empyrean Blaze ada di belakangnya, dan serangan kuat rekan satu timnya ada di depannya. Insinyur jiwa kelas 8 sendiri sangat terkejut. Huo Yuhao tidak tinggal untuk bertarung setelah dia bertukar posisi dengannya, dan lingkaran mawar emas tiba-tiba memancar keluar dengan kepalanya di tengah. Spiritual Blaze, keterampilan yang dibawa oleh tengkorak singa emas bermata 3. Setiap insinyur jiwa kelas 7 mengalami hasil yang sama setelah mereka menerima serangan spiritual Blue Huo Yuhao, yang dilepaskan dari Eye of Destiny-nya. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Huo Yuhao tidak memberikan semua yang dia miliki dalam serangan ini sehingga dia bisa melarikan diri dengan sukses. Bagaimanapun, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia menyerang Wang Yiheng dengan shock spiritual, dan dia harus meninggalkan kekuatan untuk mundur pada saat seperti ini. Huo Yuhao berbalik dan terbang saat dia terus melarikan diri sementara dia melepaskan spiritual blast. Huo Yuhao telah menduplikasi pemindahan Xuanwu dari Susanshi, dan itu menciptakan efek tak terduga setiap kali dia menggunakannya. Itu sesuai dengan namanya sebagai salah satu keterampilan jiwa legendaris tipe Master Jiwa Pertahanan. Wang Yiheng melepaskan kehebatannya sebagai insinyur jiwa kelas 9 saat ini. Soul Land 2 Chapter 445.3. Mutiara Empyrean yang awalnya menargetkan Huo Yuhao tiba-tiba membentang dan terbang di sekitar tubuh Sol Douluo yang berdering 8. Tidak hanya mereka tidak menyakitinya, mereka membungkus di depannya dan memblokir serangan dari 9 anggota belati bagian lainnya. Kontrol Empyrean Blaze ini sempurna.
Sungguh orang yang licik. Wajah Wang Yiheng menghitam. Dia tidak pergi untuk menyelamatkan insinyur jiwa kelas 7 yang jatuh ke tanah, karena orang-orang itu jelas terbangun selama kejatuhan mereka. Mereka bekerja keras untuk mengendalikan tubuh mereka, tetapi mereka tidak dalam banyak bahaya meskipun mereka memotong angka yang sangat menyesal. 365 mutiara melesat menuju Huo Yuhao seperti bintang jatuh di bawah kendali Wang Yiheng. Bintang-bintang penembakan berapi-api ini tidak hanya menyerang secara membabi buta, sebaliknya, mereka tampaknya menyerupai jaring yang membentang ketika mereka mendekat di sekitarnya. Wang Yiheng juga membuat gerakan saat ia mempercepat pengejaran secepat mungkin. Huo Yuhao berusaha melarikan diri, tetapi dia tidak lupa untuk mengambil pengendali jiwanya untuk meledakkan alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi yang dia tidak punya waktu untuk mengambilnya. Serangkaian ledakan bisa terdengar dari belakang. Wang Yiheng tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang terjadi, dan ekspresinya menjadi sangat jahat. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi yang telah kehilangan kontak dengan mereka mungkin tidak berakhir dengan baik. Bajingan ini, saya akan membunuhnya. Empyrean Blaze terlalu cepat. Huo Yuhao sudah menggunakan kekuatan penuhnya, tapi Empyrean Blaze masih terus menekannya. Panas yang menyengat dan udara yang panas terik terus menghampirinya, tetapi suhunya tidak terlalu memengaruhi Huo Yuhao karena dia mengandalkan armor Empress Ice dan solo battle armor untuk perlindungan. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mempercepat. Huo Yuhao berada cukup dekat dengan tentara lapangan barat laut Star Luo Empire. Dia hanya harus menjaga ini untuk sesaat lagi sebelum masalahnya berakhir. Menutup, Wang Yiheng berseru, dan Blaze Empyrean tiba-tiba meluas sebelum tiba-tiba dipercepat dan ditutup. Wang Yiheng menggunakan hampir 10% dari kekuatan jiwanya untuk gerakan ini. Namun, sosok Huo Yuhao juga tiba-tiba menambah kecepatan pada saat itu. Dia seperti seberkas cahaya yang mengalir saat dia meroket melintasi langit dan muncul kembali di kejauhan. Dia masih bisa berakselerasi, itu tidak mungkin. Hanya Titol Douluo yang bisa mencapai kecepatan itu, tetapi undulasi kekuatan jiwa orang itu menunjukkan bahwa dia jelas bukan Titlet Douluo. Sosok lain muncul dalam visi Wang Yiheng, dan orang itu berbalik untuk berjalan bersama dengan yang pertama. Ya, Su Sanxi adalah orang yang datang untuk memberikan dukungan kepada Huo Yuhao. Su Sanxi sebenarnya telah menunggu di lokasi yang tidak jauh dari Huo Yuhao dari awal hingga akhir, dan dia berkomunikasi dengan Huo Yuhao melalui deteksi spiritualnya. Itulah alasan mengapa dia bisa menyelamatkan Huo Yuhao pada saat yang tepat. Jarak yang tiba-tiba dia bahas berarti bahwa ledakan energi tiba-tiba Wang Yiheng tidak menghasilkan apa-apa. Lebih jauh lagi, dia bahkan berhenti sejenak di langit karena dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa sebelum dia bisa terus mengejarnya. Ketika Wang Yiheng baru saja mulai bergerak lagi, tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di sisi wajahnya, dan tanpa sadar melirik ke arahnya. Tetapi tidak ada apa-apa di sana, yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan pekat. Namun, tampaknya ada ular beracun yang bersembunyi di dalam kegelapan, dan ular beracun ini hanya mengungkapkan taringnya yang paling tajam dan akan menelannya utuh. Wang Yiheng tidak tahu siapa lawannya dalam kegelapan itu. Dia khawatir bahwa Kekaisaran Luo Star akan bergerak, karena mereka sangat dekat dengan Kekaisaran Luo Star. Dia akan mengalami kesulitan jika ada beberapa Douluo berjudul menunggu untuk menyergapnya di langit. Dia memiliki bala bantuan dari Kekaisaran Sun Moon, tetapi pekerjaan mereka di Mingdou Mountain Range adalah untuk pertahanan. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk suatu pelanggaran. Niat pedang setajam pisau itu akhirnya muncul, dan Wang Yiheng merasa seolah-olah seluruh langit hitam sedang terkoyak pada saat itu. Niat pedang itu sebenarnya ganas, dan semua yang ada di sekitarnya tampaknya dilenyapkan. Namun, tampaknya ada beberapa jenis emosi berdesir melalui semua pemusnahan itu, ada fokus dan keras kepala, ada kedalaman dan kejelasan. Apa ini? Wang Yiheng adalah seorang guru jiwa dan insinyur jiwa, tetapi dia tidak pernah merasakan kekuatan seperti ini, seolah-olah kekuatan ini tidak seharusnya menjadi milik dunia ini sama sekali. Kegelapan menyelimutinya pada saat itu juga. Wang Yiheng tidak punya pilihan selain menggunakan Empyrean Blaze-nya untuk membela diri. Beberapa lusin mutiara Empyrean menjadi gelap pada saat itu, dan cahaya keemasan cemerlang bersinar di langit malam, sementara niat pedang dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin. Sebuah sinar pedang memotong langit. Itu menghilang dalam sekejap, dan berlari ke kejauhan sebelum menyusul Huo Yuhao dan Su Sanxi. Sinar ini bahkan seolah membawa mereka dan berakselerasi. Wang Yiheng tidak berani mengejar mereka.
Setelah niat pedang terbang melintasi langit setelah itu berubah dari gelap menjadi terang, beberapa lusin mutiara empyreannya yang dipukul mulai bergerak dengan lengkingan yang menusuk telinga. Retakan besar mulai muncul meskipun tidak pecah berkeping-keping. Mutiara empyrean itu sangat sulit dipalsukan. Meskipun keunggulan mereka terletak pada jumlah mereka, masing-masing dari mereka adalah hasil dari darah dan keringatnya. Sepotong patah akan membuatnya sakit hati hebat dan tak terkendali. Tidak, orang itu. Wang Yiheng tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres setelah kebingungan sesaat. Niat pedang semacam itu membuatnya takut, tetapi orang yang menyalurkan niat pedang itu jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup. Setidaknya, orang itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancamnya. Saya telah ditipu. Empyrean Blaze milik Wang Yiheng sekali lagi meledak setelah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia terus mengejar Huo Yuhao dan Su Sanxi. Dia akan meledak dengan amarah, mereka jelas tidak terlalu kuat, tetapi mereka telah menipu saya berulang kali. Tidak hanya mereka menghancurkan begitu banyak alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi, tetapi mereka juga merusak Blaze Empyreanku. Mereka berdua harus mati. Wang Yiheng menggunakan kekuatan penuhnya saat ia menyerang dengan Empyrean Blaze-nya. Dia berubah menjadi banteng besar di udara pada saat yang sama, dan kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Dia tidak menggunakan alat jiwa tipe terbangnya kali ini, dia membakar kekuatan jiwanya yang tangguh sebagai Titoul Douluo. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Jika dia tidak bisa menangkap mereka dengan serangan ini, dia akan melebihi area perlindungan pegunungan Mingdo, dan dia bisa menjadi mangsa musuhnya jika itu terjadi. Karena itu, dia tidak menahan diri dalam serangan ini. Beberapa sosok melesat ke langit di kejauhan. Ada 5 dari mereka, dan mereka berbaris berturut-turut karena masing-masing terpancar dengan warna yang berbeda. Mereka semua perempuan. Gadis di tengah meledak dengan naga yang mengaum ketika sepasang sayap naga yang sangat besar terbentang di belakangnya. Dia berubah menjadi naga raksasa di tengah-tengah naga mengaum, dan cincin jiwa ke-6 dan ke-7-nya berkedip pada saat yang sama. Radiant Dragon Butterfly itu adalah Tang Wutong. Meskipun wujudnya disebut Radiant Dragon Butterfly, tubuh sejati jiwanya ditampilkan sepenuhnya dalam bentuk naga, tetapi ada gelombang dan kurva yang menyerupai sayap kupu-kupu di tepi sayap naganya. Aura yang dia lepaskan tidak hanya mulia dan elegan, ada perasaan seolah dia memandang rendah seluruh dunia. Tarian pembantaian naga dewa, keahlian jiwa ke-6-nya. Bayangan naga yang sangat besar muncul dari tubuh sejati Radiant Dragon Butterfly-nya, dan segera berubah menjadi naga kolosal yang panjangnya 100 meter ketika langsung menuju Empyrean Blaze. Dia bukan satu-satunya yang menyerang. Jiang Nanan, Ye Guyi, Nan Qiuqiu, dan Jing Xian semuanya melepaskan keterampilan jiwa terkuat mereka. Seekor ular sanca besar berwarna merah muda berkilauan di belakang punggung Jiang Nanan dan berputar di sekelilingnya. Jiang Nanan berubah menjadi balok demi balok cahaya yang mengalir saat ia berlari keluar di belakang Tang Wutong. Cahaya putih yang telah dia ubah tampak seperti pakaian luar Radiant Dragon Butterfly, dan mereka bergabung bersama begitu saja. Mutiara Empyrean yang berada di garis depan bertabrakan dengan tubuh sejati jiwa bela diri Jiang Nanan. Mereka benar-benar terpental oleh semacam kekuatan fleksibel, dan kekuatan berapi mereka tidak dilepaskan sama sekali, seolah-olah mereka telah terputus. Tarian pembantaian naga dewa meletus dengan cahaya ungu yang memikat, dan serpihan besar mutiara empir dihalangi begitu saja. Tang Wutong menggunakan tindakan untuk membuktikan kekuatannya yang tangguh bagi semua orang, dan bahkan Huo Yuhao tidak pernah bertarung dengan tatap muka sebelumnya. Dia dengan paksa memblokir alat jiwa kelas 9 tanda tangan insinyur jiwa kelas 9. Dia bisa bangga pada dirinya sendiri bahkan jika dia hanya bisa bertahan sebentar. Ekspresi Ye Guyi serius saat dia menggenggam tangannya di atas kepalanya. Pedang sucinya memancarkan cahaya yang kuat saat keempat sayap malaikatnya menjulur ke belakang. Kekuatan cahaya yang luar biasa dikumpulkan ketika tubuhnya yang cantik tiba-tiba terbang ke depan. Nan Qiuqiu menghilang di belakangnya dalam sekejap. Ye Guyi menyusul posisi Tang Wutong di saat berikutnya, dan dia terbang menuju ketinggian yang lebih tinggi. Radiant Holy Sword-nya menyerupai pelangi saat menebas manik Douluo, Wang Yiheng. Wang Yiheng melambaikan tangan kanannya, dan selusin mutiara empir pergi untuk pedang suci. Cahaya pedang suci memantul, tetapi cahaya mutiara empir jelas redup daripada sebelumnya. Wang Yiheng bisa merasakan hatinya sakit. Bagaimana para penguasa jiwa ini, yang masih terlihat cukup muda, memiliki kekuatan menyerang yang kuat.
Dia tidak selesai meratapi ketika seberkas cahaya merah muda menyapu mutiara Empyrean itu setelah berkedip dari belakang pedang suci. Sesuatu yang membuat Wang Yiheng benar-benar heran terjadi, nyala api pada ratna emperinya redup, dan kekuatan ledakan mereka segera menghilang. Mutiara-mutiara itu mulai jatuh ke tanah seperti itu, dan dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan mereka lagi. Apa yang terjadi? Sepetak kabut menyapu dan menarik Ye Guyi dan Nan Qiu Qiu kembali. Jiang Nanan mundur juga, dan mendarat kembali di samping Tang Wutong. Tarian pembantaian naga dewa juga mencapai akhirnya, dan Empyrean Blaze akhirnya menembus bayangan naga yang sangat besar. Dalam hal budidaya, Huo Yuhao dan yang lainnya semuanya sangat jauh dari Manik Buldo Luo. Namun, masing-masing dari mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mereka saling mendukung satu sama lain berulang kali saat mereka berempat berkumpul, dan serangan kelima gadis itu seperti gelombang pasang ketika mereka dengan paksa memblokade Wang Yiheng. Saya tidak bisa menahan lagi. Wang Yiheng memperhatikan ketika tiga orang yang melarikan diri sebelum ini berdiri di tanah mereka, dan mereka bertiga tidak lagi berusaha melarikan diri meskipun mereka menghadapinya. Dia merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melampaui area perlindungan yang ditawarkan oleh alat jiwa jangka panjang pegunungan Mingdo, dan ini berarti bahwa dia tidak bisa lagi menerima bala bantuan di sini.